Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat belajar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa apanya? Baik. Baik itu? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Sudah periksa kerapian? Sudah. Rapi apa nih bajunya? Rapi. Siap. Baik, anak-anak, tapi sebelumnya seperti biasa mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelasnya? Jepta tolong dipimpin berdoa Jepta. Baik, terima kasih Jepta atas perannya ya, yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik ya, sebelumnya Bapak presensi dulu, Pak Kapten dulu. Hari ini ada maksud siapa? Banyak. Ya, Bapak absen dulu. Suara, tangan dibuka di atas meja. Hasan udah. Ainin. Alita. Azam. Asbin. Nur. Christian Immanuel. Dinda. Sakit apa izin? Esan sakit. Ade Sabianto sakit apa? Wen Ibnu sakit. Hai Indonesia. Adi Wijaya. Abdal Rasid. Apa? Apa? Selin. Putri Kristiani. Rina. Sulmiani. Sultan. Apa? Eskil. Jepta. Zakaria Ahmad. Baik, ada yang belum dipanggil? Oh ya, Rizky, asal berapa lagi? Ya, Rizky apa Rizky? Baik ya, perhatikan Bang dari anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar yang lain daripada daripada biasanya, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai KKA. Apa dari KKA? KKA itu coding dan kecerdasan artifisial yang
sering anak-anak dengar dengan istilah IE itu loh ya. Jadi kalau itu bahasa Inggrisnya IE, tapi kalau di Indonesianya adalah KA atau kecerdasan artifisial ya. Sudah siap mengikuti materinya? Diperhatikan dengan seksama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada hal yang sekiranya perlu ditulis silakan baik ya. Asing bagi kita semua ya. Makanya kita pelajari sama-sama. KA. Ini ada coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Apa itu coding? Coding itu sama dengan instruksi atau perintah. Ya. Kemudian KA yaitu cabang teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Seperti lo ya, bukan manusia beneran. Ini tetap ciptaan manusia. Ya, cuma sifatnya membantu hal yang kira-kira urgent. Ya, lanjut. Nah, apa itu KA atau kecerdasan artifisial? KA adalah kepanjangan dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan bantuan. Kemudian KA bisa membantu menjawab pertanyaan, belajar, bermain, dan mencari informasi. Nah, mungkin selama ini anak-anak pengalamannya lebih jauh lebih bagus daripada Bapak. Ada yang sudah browsing mungkin ada sudah coba-coba membuka AI. Kemudian Serena sudah sering. Jenis apa yang dibuka? Nah, pelajaran lewat apa? ChatGPT, Gemini atau Cici? Ya itu salah satu pemanfaatan dari KA yang bisa membantu mempertingkatkan tugas manusia. Ya, tapi jangan sepenuhnya pembelajaran atau materi-materi ini dicari dari KA selama masih ada di buku. Ya, kita belajar lewat buku. Kecuali kalau di buku, misalkan ada soal, anak-anak yang bisa jawab, silahkan memanfaatkan KA jenis Cici, ChatGPT atau Gemini. Ya. Kemudian KA atau yang dibuat manusia, bukan manusia sungguhan. Jadi anak-anak harus digaris bawahi ini. Nah, bukan manusia beneran. Itulah kenapa kita pada kesempatan ini belajar mengenai etika. Ya, jadi etika yang kita pelajari pada pagi hari ini. Etika apa? Etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Apa itu etika, anak? Etika itu adab, aturan. Ya, jadi ada adab yang harus kita terapkan pada saat kita menggunakan KA atau AI. Apa saja adabnya? Mari kita pelajari. Nah, nih tujuannya. Tujuan dari kita belajar etika atau adab. Deta, apa tujuannya? Tolong dibaca. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, peserta didik, anak ya, diharapkan mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Mengintegrasikan, apa mengintegrasikan itu? Gunakan atau menerapkan, ya, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau KA. Nah, ini tadi ya. Dari pertanyaan pernyataan tadi Bapak, mengapa etika itu penting? Nah, ada 3 alasan di sini yang mendasari kenapa etika penggunaan KA itu penting. Itu kenapa toh? Yang pertama, Jaki, yang pertama apa? Supaya KA digunakan dengan cara yang baik dan benar. Nah, supaya kecerdasan artifisial
Ya. Kemudian yang kedua, Weng. Tujuan yang kedua apa? Agar anak-anak tetap aman saat menggunakan teknologi. Nah, agar anak-anak tetap aman saat menggunakan teknologi. Yang ketiga, sering Membantu kita tidak selalu menggunakan KA. membantu kita atau membantu anak-anak agar tidak salah dalam penggunaan IE atau KA. Ya, ini tiga tujuan ini yang mendasari kenapa etika atau adab penggunaan KA itu penting. Ya, yang pertama supaya KA atau kecerdasan artifisial digunakan dengan cara yang baik dan benar. Nah, bagaimana menggunakan KA dengan cara baik dan benar? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya? Poin yang pertama, supaya KA digunakan dengan cara yang baik dan benar. Maksudnya di sini? Ayo, apa supaya KA digunakan dengan cara baik? Cara yang baik dan benar dalam penggunaan KA kayak apa? Digunakan pada saat digunakan pada saat yang benar-benar urgent, yang benar-benar penting, ya, khusus di peserta didik digunakan atau dimanfaatkan ketika ya pembelajaran atau materi di buku masih kurang, ya, jadi bisa menggunakan KA, terutama kalau ada soal-soal yang sekiranya tidak ada di materi, ya, bisa membuka KA. Kemudian yang kedua, agar anak-anak tetap aman saat menggunakan teknologi, ya, agar tetap aman. Kalau sudah dibekali etika atau adab penggunaan KA, diharapkan nanti anak-anak harus memahami dan menerapkannya etika tersebut. Jangan asal didengarkan lalu dibuang itu tidak boleh, ya. Didengarkan, diresapi, dipahami dan dilaksanakan. Yang ketiga, membantu kita tidak salah menggunakan KA, sama poinnya yang kedua tadi, ya. Lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Alta? Kalau Google Translate, ya, Google apa? Ya, itu bisa masuk di dalam KA, ya. Ya. Lanjut, ya. Lanjut. Aturan dasar etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 5 aturan di situ, ya, yang harus kita pahami dan kita pelajari. Yang pertama, jangan memberikan nama, alamat atau data pribadi. Ingat, ya, pada saat kita menggunakan KA atau IE, jangan sampai kita mengirimkan data pribadi kita. Contoh data pribadi itu apa saja? Nama lengkap, alamat, kemudian disuruh mengisi nik, nomor induk KTP itu jangan, ya, jangan sampai, ya. Jangan memberikan nama, alamat dan data pribadi kita ke. Kemudian yang kedua, gunakan IE atau KA hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita sebagai pelajar, hal yang bermanfaat yang kita dapat peroleh dari KA itu apa kira-kira? Apa? Belajar. Mencari referensi jawaban. Apalagi? Iya, mencari manfaat berupa mencari informasi dan lain sebagainya. Intinya gunakan IE atau KA untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Lanjut yang ketiga, jangan menyontek dengan KA. Tetap belajar sendiri, ya. Kita Bapak jelaskan di awal tadi. Jangan sepenuhnya, ya, kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, jangan sepenuhnya kita bergantung jawaban yang ada di buku materi itu di KA. Jangan. Selama jawaban itu bisa kita peroleh dari materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, maka kita gunakan buku itu. Kecuali Bapak atau Ibu guru merekomendasikan, memberi instruksi, silakan anak-anak cari referensi jawaban di Google misalkan, atau di IE atau di ChatGPT, silakan, ya. Tetapi selama Bapak dan Ibu guru tidak memberi rekom, jangan
bukan ya. Kemudian yang keempat, jika bingung tanyakan pada guru atau orang tua. Ingat, baik di rumah, kalau di sekolah kan dibatasi bawa HP ya, kebanyakan di rumah. Kalau anak-anak membuka situs AI mungkin atau ChatGPT, ya, atau tadi apa tadi? Sisi. Ya kalau misalkan bingung jangan dilanjutkan. Tanya dulu pada mungkin kakaknya atau bapak ibunya atau mbahnya mungkin yang lebih paham dari kalian ya. Silakan ditanyakan, dipastikan kalau penggunaan AI itu benar-benar aman ya. Paham ya? Paham? Sampai di sini ya. Lanjut. Yang kelima, gunakan KA dengan sopan dan bijak. Gunakan kecerdasan artifisial atau KA atau AI dengan sopan dan bijak. Bagaimana caranya, Pak? Kok bisa sopan dan bijak itu bagaimana caranya? Ada yang tahu aja? Maksudnya nomor 5 ada yang Pak? Gunakan KA dengan sopan dan bijak. Maksudnya apa ini? Mas Bin? Tidak sembarangan memakai KA. Kemudian yang lain? Tidak memberikan data pribadi terhadap KA. Tidak membuka webs yang aneh-aneh. Ya kan? Ya itu. Jadi kita harus bijak, benar-benar bijak, apalagi sekarang ini pengaruh kemajuan teknologi itu luar biasa ya. Kalau kita sebagai pelajar tidak bijak, tidak bisa memilih dan memilah, maka kita rugi sendiri. Ya, ya kan? Oke, lanjut. Lanjut. Contoh penggunaan kecerdasan artifisial yang baik. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu bertanya tentang pelajaran sekolah. Nah, tadi Bang sudah sampaikan ya, silahkan. Kalau misalkan Bapak, Ibu guru atau wali kelas merekomendasikan cari referensi pembelajaran mungkin di AI atau di Google, silahkan selama itu ada instruksi atau rekomendasi dari guru ya. Tapi kalau enggak, diusahakan jangan. Ya, kemudian yang kedua, mencari ide untuk menggambar atau membuat kerajinan tangan. Nah, misalkan Bapak Ibu guru wali kelas memberi tugas ke anak-anak, misalkan membuat sketsa gambar atau keterampilan yang kira-kira anak-anak kurang referensinya, ya, selama di sekolah kurang, maksudnya penjelasan Bapak Ibu dan kurang, silahkan cari referensi di KA, ChatGPT, tolong buatkan saya sketsa gambar wajah manusia. Tapi dulu muncul ya ChatGPT, tolong buatkan saya misalkan contoh kerajinan tingkat sekolah dasar kelas 6, cek enter, muncul ya. Jadi enak sekarang itu, kita ada promosi, tapi dengan catatan harus bijak, sopan dan baik. 3. Belajar bahasa atau berhitung. Bapak ingat kalau kelas 6 itu membaca bahasa dan berhitung sudah di luar kepala. Ya ya tak? Iya, di luar kepala sudah kelas 6. Tinggal berapa bulan lagi. Makanya membaca, berbahasa, berhitung itu diusahakan sudah di luar kepala. Terakhir, bermain game. Nah, game yang bagaimana? Yang misalnya game yang bersifat edukasi. Apa itu edukasi? Apa itu edukasi? Edukasi yang pendidikan itu. Jadi game edukasi atau quiz. Game-game yang bersifat pendidikan, yang misalkan itu quizzes, kahut dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Lanjut. Paham? Paham ya? Oke, go. Contoh, nah ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, hal-hal yang tidak boleh atau contoh yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, memberikan seperti tadi ya, larangan tadi memberikan data pribadi ke KA, nama, alamat, nik, ya. Kemudian menggunakan KA untuk menyontek PR atau ujian. Nah, di sini sangat tidak dibenarkan nih ya, nomor 2 ini. Menggunakan KA untuk menyontek PR atau ujian. Kecuali Bapak dan Ibu guru memberi soal lepas dari materi yang dijelaskan, boleh anak-anak buka. Ya, tetapi selama soal PR atau ujian itu masih ada di dalam materi, masih berkaitan dengan materi, dan jawaban itu ada di materi, jangan sekali-sekali anak-anak mengontek di dalam IE atau KA. Tidak boleh, haram, ya dosa. Lanjut. Yang keempat, mengikuti jawaban KA tanpa berpikir sendiri. Ini juga tidak boleh, hancur dunia pendidikan. Kalau sedikit-sedikit anak-anak buka KA, ada di soal mudah, misalkan soalnya di buku tulis 1 tambah 2 tambah 5, langsung di ChatGPT. Tolong hitungkan ini, langsung tak boleh. Selama itu masih kita bisa kita kerjakan, masih kita maksudnya pikiran kita masih mampu mengerjakan, jangan sampai salah, jangan sekali-kali jangan ya, itu intinya anak-anak jangan sampai ketagihan. Kalau anak ketagihan IE atau KA pasti males mikir, tidak ada fungsinya sekolah kalau sudah ketagihan KA ya. Paham ya? Yang terakhir, menggunakan KA untuk hal yang buruk. Nah, itu juga boleh ya. Misalkan minta di ChatGPT atau sisi, tolong buatkan saya kata-kata untuk mengolok si ini, kan keluar pasti itu nanti. Tidak boleh ya, tidak boleh kayak gitu. Harus digunakan ya sebaik-baiknya. Paham ya anak? Paham? Bisa dilanjut? Lanjut. Prinsip atau tips aman menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Ada berapa tipsnya? Ada 5. Yang pertama apa? Selalu meminta izin kepada orang tua atau guru pada saat kita membuka KA. Sudah dilaksanakan atau belum? Ini mesti di rumah ini. Kalau di sekolah kan selama ini udah boleh bawa HP, ya kan? Kalau di rumah anak-anak mau membuka IE, kira-kira ngomong nggak sama orang tua? Ngomong? Luar biasa. Hah? Kalau enggak diusahakan nanti selanjutnya harus ngomong. Jadi kalau ada apa-apa, kalian pasti berada di bawah pantauan orang tua. Kalau enggak ngomong tiba-tiba kalau anak-anak membuka hal-hal yang tidak senonoh, ya, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Yang kedua, gunakan KA hanya untuk belajar atau bermain yang positif. Ya. Gunakan IE atau KA hanya untuk belajar dan bermain permainan yang positif. Ya. Kemudian jangan percaya 100% pada jawaban KA. Tetap diperiksa kebenarannya. Misalkan anak-anak disuruh bapak atau ibu guru mencari jawaban sebuah soal, ya jangan langsung jawaban tersebut itu disalin. Tidak boleh, harus divalidasi, harus dikoreksi, harus diperiksa kebenarannya, cocok apa enggak antara jawaban atau antara soal yang kalian tulis di ChatGPT atau Gemini itu dengan jawaban yang muncul. Kalau misalkan cocok, oh jawabannya cocok, silakan ditulis. Kalau enggak cocok bagaimana Pak? Kalau enggak cocok silakan diulang lagi pertanyaannya, ya sejelas mungkin. Nah, paham ya? Jadi ini poinnya, jangan percaya 100% pada jawaban yang telah diberikan oleh KA. Ya maksudnya ini kita juga harus memeriksa, kita juga harus memvalidasi jawaban tersebut. Dan terakhir,
Jadikan KA atau IE sebagai teman belajar. Ingat, sebagai teman belajar, bukan pengganti usaha sendiri. Ya, ingat, oh saya ada teman, siapa temannya? IE. Jadi saya bisa tulang, ada soal sulit, kita bantuan teman saya. Ya, gunakan sebagai teman, bukan pengganti, bukan pengganti usaha sendiri, bukan. Ya, pendamping usaha ya. Paham ya maksudnya? Paham maksudnya? Bisa dilanjut? Lanjut. Prinsip penggunaan KA atau IE ada berapa di sini? Ada 5. Yang pertama transparansi, yaitu KA atau IE harus dapat dijelaskan dan dipahami. Paham maksudnya? Paham. Yang kedua akuntabilitas adalah pengembang atau pengguna bertanggung jawab atas dampak yang diberikan oleh KA itu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Hindari bias dan diskriminasi. Bias itu apa bias? Bias apa? Jawaban yang salah atau tidak akurat itu bias. Kemudian yang keempat, privasi, ya, lindungi data pribadi pengguna. Ya, jadi prinsipnya KA itu salah satunya adalah melindungi data pengguna. Makanya kalau misalkan kalian disuruh untuk mengisi data, jangan diisi. Paham ya? Nah, lanjut. Yang kelima, keamanan. Nah, KA atau IE harus digunakan untuk tujuan yang aman. Paham maksudnya? Tujuan yang aman itu tujuan yang tidak beresiko, ya, tujuan yang tidak mengandung hal yang negatif itu tujuan yang aman. Bisa dilanjut? Lanjut. Tepuk semangat. Apa ini? Resiko penyalahgunaan KA. Nah, itu kalau anak-anak salah dalam memanfaatkan IE atau KA, ada beberapa resiko yang perlu dipahami atau yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama, penyebaran berita palsu atau deepfake atau dengan istilah apa? Hoax. Ya. Kemudian diskriminasi akibat bias atau bias data, data yang tidak akurat tadi ya. Kemudian penyalahgunaan data pribadi, ketergantungan berlebihan pada teknologi dan penggunaan KA yang untuk tujuan yang berbahaya, tidak boleh ya. Jadi resiko ada berapa resiko, Bin? Ada 5 resiko. Nah, ini etika dalam pendidikan. Nah, menggunakan KA sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Ingat ya, nih bukan pengganti guru, sebagai alat bantu saja. Ya, guru tetaplah guru, tidak ada yang bisa menggantikan, karena tugas guru selain mencerdaskan anak bangsa, guru juga bertugas untuk menciptakan karakter pada masing-masing anak. Urusan pintar gampang, ada IE, ada Gemini. Tapi kalau membentuk karakter anak itu tidak ada yang bisa menggantikan. Membuat anak lebih beretika, membuat anak lebih berempati, itu ada yang menggantikan selain guru, selain peran guru ya. Itu harus anak-anak pahami. Kemudian yang kedua, mengajarkan siswa berpikir kritis terhadap hasil KA. Seperti tadi di awal tadi ya. Jadi hasil KA itu harus divalidasi, harus diperiksa kebenarannya. Jangan semata-mata digunakan. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman tentang privasi data pribadi. Ya. Yang terakhir, mendorong siswa menggunakan KA secara kreatif dan bertanggung jawab dalam penggunaan Jadi nanti setelah materi ini anak-anak kita akan belajar menggunakan KA dan coding ya, yang endingnya nanti bisa anak-anak bisa memprogramkan sebuah program ya. Jadi nanti kita pelajari setelah kita belajar etika dulu. Yang penting etikanya tahu ya.
Setelah etika tahu, nanti kita terapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Itu ada dua metode ya, antara plug dan unplug. Kalau unplug ini kita menggunakan tanpa internet. Tapi kalau plug kita menggunakan internet, yaitu menggunakan HP atau device atau komputer dan laptop. Bisa dilanjut ya anak-anak? Cara aman menggunakan AI atau KA. Yang pertama, itu tadi ya, jangan membagikan data pribadi sembarangan. Verifikasi informasi yang diberikan oleh KA. Apa maksudnya verifikasi itu? Nyata? Nah, verifikasi informasi yang diberikan oleh KA. Verifikasi dulu. Apa tadi verifikasi? Periksa kebenarannya. Verifikasi itu maksudnya kalau sudah benar silakan diterapkan, kalau belum benar silakan diulang kembali pertanyaannya. 3. Gunakan KA sesuai dengan aturan dan hukum. Ya, di awal tadi gunakan KA dengan baik, sopan dan bijak. Gunakan jika benar-benar urgent, ya, benar-benar buntu. Yang keempat, pahami keterbatasan KA. Jadi KA itu tidak seperti guru, KA juga memiliki keterbatasan. Ya makanya apa yang dikeluarkan oleh KA atau IE harus divalidasi, harus diverifikasi, harus diperiksa kebenarannya. 5. Bijak dalam menggunakan KA untuk keputusan-keputusan yang penting. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau Bapak beri pertanyaan bisa jawab? Bisa? Harus bisa. Yang penting bisa itu urusan salah belakangan. Oke. Sekarang ganti Bapak yang bertanya. Karena Bapak tanya tadi bilang sudah paham semua. Sekarang bantu Bapak untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama 35 menit ke belakang tadi. Kesimpulannya apa dari pembelajaran itu tadi? Ayo, angkat tangannya. Airin. Ketika KA penting untuk manusia dari resiko penyalahgunaan, intinya resiko penyalahgunaan KA. Yang lain? Rizkian, tanya kah menarik kesimpulan Rizkian? Tanya, apa? Boleh apa? Nah, tadi Bapak jelaskan, bolehkah kita sering mencari jawaban di KA? Itu maksudnya Rizkian ya. Selama Bapak dan Ibu guru memberi instruksi, memberi perintah, silahkan ya. Bapak sudah ngomong tadi, kalau misalkan jawaban dari sebuah soal tidak ada di materi, silahkan cari di ChatGPT kah, Gemini kah, di Cici kah, ya? Nah, Cici, Gemini, ChatGPT itu saudaraan masih. Ayo, kesimpulan yang kedua yang bisa menyebutkan kesimpulan, ada yang tahu kesimpulannya? Bantu Bapak menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang tahu? Apa kesimpulannya? Ya, tidak boleh tergantung pada pemanfaatan ChatGPT atau KA. Tadi ya boleh saja menggunakan KA jenis ChatGPT kah, Gemini kah, Cici kah, tetapi tidak boleh terlalu sering. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, sering. Nah, menggunakan KA secara tidak berlebihan, digunakan sesuai aturan yang lebih penting dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Jadi ini kesimpulannya. Dari apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman, Bapak tarik kesimpulan tenor. Nah, kesimpulan yang pertama ada berapa kesimpulan di situ? 3.
KA membawa banyak manfaat jika digunakan dengan benar. 2. Etika KA penting untuk melindungi manusia dan risiko penggunaan. 3. Dengan etika yang tepat, KA dapat mendukung kehidupan lebih baik. Nah, ini kesimpulannya. Tepuk tangan juga semua. Oke. Kesimpulan yang pertama, KA membawa banyak manfaat jika digunakan dengan baik dan benar. Jadi banyak manfaatnya ya. KA itu bisa membantu memperingan pekerjaan kita itu kalau digunakan secara baik dan benar. Kesimpulan yang kedua, etika KA atau IE penting untuk melindungi manusia dari resiko penyalahgunaan. Ini yang dibawahi etika dan penyalahgunaan yang dibawahi. Kalau etika ini tidak diterapkan, penyalahgunaan ini pasti banyak sering terjadi. Ya. Tetapi kalau etika ini diterapkan, penyalahgunaan ini insya Allah bisa diminimalisir atau dikurangi. Paham ya? Yang ketiga, dengan etika yang tepat, KA atau IE dapat mendukung kehidupan yang lebih baik. Maksudnya ya, anak-anak mohon maaf yang kurang mungkin pembelajaran di kelas di sekolah itu tidak bisa masuk bilangnya si Jaki, tidak bisa masuk di kepala. Nah, anak-anak bisa atau boleh berinisiatif yang mencari referensi apa yang diperoleh atau pelajaran apa yang diperoleh dari sekolah, silakan dicarikan referensi di KA atau di IE dengan jenis apapun, boleh ChatGPT, Gemini dan CC ya. Jadi ada 3 kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bang? Setelah ini, oh ya, Bapak masih ada LKPD ya. Jadi LKPD ini nanti silakan dikerjakan kelompok ya. Nah, tulis nama kelompok, kemudian kelas, topik, topik yang tema pembelajaran. Ya, silakan LKPD ini di masing-masing kelompok ada ketuanya. Ya, silakan diisi waktunya 10 menit, kerjakan dari sekarang. Kan ada instruksi tertentu kan, misalkan mengerjakan PR, mengerjakan apa ya, tidak, itu namanya coding ya. Lanjut, kemudian apa itu KA? KA adalah pengembangan dari kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya. KA bisa membantu menjawab pertanyaan, belajar, bermain, dan mencari informasi. Kemudian KA dibuat oleh manusia, bukan manusia sungguhan ya. Pola pikirnya seperti manusia tetapi lain manusia yang sesungguhnya. Ya. Dan etika penggunaan kecerdasan artifisial, etika. Apa etika itu? Etika itu apa? Etika itu apa? Etika apa? Etika adab ya, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi adab atau aturan penggunaan kecerdasan artifisial agar tidak semena-mena ya. Lanjut, berapa slide-nya? Tujuannya, nah tujuan dari pembelajaran ini nanti tolong dibaca kalau Bapak suruh baca yang keras ya, nanti join ya, baca tujuannya. Tujuan apa? Kemudian mengapa etika penting? Nah, ada 3 alasan mengapa etika dalam penggunaan KA itu penting. Lanjut, aturan dasar etika penggunaan kecerdasan artifisial. Ada berapa di situ? 5 ya. Jangan memberikan nama, alamat atau data pribadi pada IE atau KA. Jadi kalau kalian membuat atau ibaratnya membuka IE ya, dengan buat IE kalau anak-anak IE, kalau di Bapak KA. Nah, IE itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia KA, kecerdasan artifisial. Ya kan? Jadi kalau anak-anak membuka IE itu jangan sampai anak-anak masukkan yang namanya nama, alamat atau data pribadi.
Ya, katakan salah gunakan orang, tapi kemudian gunakan KA hanya untuk hal yang bermanfaat, misalkan pekerjaan tugas atau misalkan dapat tugas dari bapak, misalkan suruh mencari referensi, nah misalkan kita ini. Jangan menyontek dengan KA, kita belajar sendiri. Jadi materi-materi yang ada di buku sama KA itu berbeda. Ya kurang lebih, tapi lebih banyak patokannya di buku saja kalau belajar, kecuali di buku misalnya ada soal dan ada jawabannya boleh anak-anak suka tapi selama itu ada di buku diusahakan belajar dari dalam buku. Jika bingung tanyakan pada guru atau orang tua. Kalau misalkan membuka ada hal-hal yang perlu atau hal-hal yang anak-anak tidak mengerti, silakan ditanyakan pada bapak ibunya atau sama kakak-kakaknya yang lebih paham. Jangan asal kata-kata takutnya nanti salah-salah ya. Kemudian kelima, gunakan A dengan sopan dan bijak ya, bijak gunakan baik. Nah, contoh penggunaan A yang baik, contoh yang tidak boleh, tips aman menggunakan prinsip etika, ya, prinsip etika penggunaan KA, transparansi, akuntabilitas, keadilan, privasi, keamanan, resiko penyalahgunaan KA. Ini resiko yang ditimbulkan kalau anak-anak sampai salah memanfaatkan atau KA. Penyebaran berita palsu, fake, atau lebih kenal istilah apa sekarang? Hoax, ya. Diskriminasi akibat bias data. Bias data itu apa? Data yang tidak akurat. Ingat nanti pada saat bapak tanya bias data itu apa? Bias data. Ya, bias data itu data yang tidak benar atau data yang tidak akurat. Ya. Kemudian ketergantungan berlebihan pada teknologi, tergantung pada KA. Kalau sudah buka KA, canduan, jangan sampai ya. Ingat, KA digunakan secara bijak. Penggunaan KA untuk tujuan yang berbahaya. Nah, misalkan anak-anak buka situs-situs yang berbahaya itu tidak diperbolehkan lewat KA. Etika dalam pendidikan. Gunakan A sebagai alat bantu. Mengajarkan siswa berpikir itu sudah ada hasil KA. Jadi hasil KA itu harus dicerna dulu, harus ibaratnya harus dipahami dulu. Jangan bapak suruh buka tugas semuanya apet di KA, jangan ya. Paling tidak dipahami dulu jawabannya itu, direfleksi dulu, dipahami, dievaluasi, baru digunakan atau ditulis. Memberikan pemahaman tentang privasi data. Mendorong siswa menggunakan KA secara kreatif dan bertanggung jawab. Cara aman menggunakan KA. Jangan membagikan data pribadi sembarangan, tadi sudah ya. Memverifikasi informasi yang diberikan KA. Nah ini tadi ya, tadi diverifikasi dulu, dipastikan dulu jawaban-jawaban yang kalian cari di KA itu betul. Itu poinnya verifikasi ya. Kemudian gunakan KA sesuai aturan dan hukum, pahami kebenaran kata-kata KA, bisa dalam menggunakan KA untuk tulisan penting. Habis itu nanti ya yang terakhir kesimpulan ya. Tapi sebelum bapak ke halaman kesimpulan ya, nanti bapak minta bantu anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini ya. Misalkan bapak tanya kesimpulannya apa pembelajaran. Nanti diusahakan 3 anak yang nanti jawab kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Habis kesimpulan baru refleksi. Nanti di tahap refleksi bapak bertanya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini dan pertama. Kemudian hal-hal menarik apa, hal-hal yang paling berkesan di hati anak-anak apa pada saat pembelajaran KA ini. Ya, jadi nanti jawabannya tolong Zaki. Kita ya bagian refleksi. Nanti setelah bapak tanya harus saya jawab ya. Kesimpulan silakan nanti Gwen disimpulkan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Nah, ini. Ya. Ingat-ingat Gwen. Ya. Enggak usah, enggak usah ditulis, ingat-ingat aja. Salah-salah ada apa-apa nanti bapak yang membetulkan, yang penting ingat 1 ke 2 ya. Nah, ini kesimpulan yang nomor 2, silakan Gwen kesimpulan yang pertama, Ainin kesimpulan nomor 2.
Yang ketiga Christian dihafal sebelah nomor 3. Kemudian refleksi, nanti Sabin, Asbin refleksi ya. Refleksi pertama, refleksi kedua Zaki. Ya, refleksinya. 2 pertanyaan refleksi. Ya. Hal-hal apa yang menurut kalian ya yang paling berkesan? Apa yang sudah didapat dari pembelajaran ini? Ya, kemudian hal yang paling sulit, hal yang sudah belajar ini nanti. Kalian berpikir di Zaki sama Sabin. Nah ya. Nah, tapi sebelumnya ini anggap aja ini pagi. Ya, anggap aja Bapak baru masuk, nanti berdoa, habis berdoa baru presensi, ya Bapak panggil namanya. Alhamdulillah absen. Habis absen baru absensi ya, mengaitkan pembelajaran sekarang yang lalu, baru masuk ke dalam materi. Habis itu nanti ada pembagian KPD, ya, terakhir pembagian KPD. Ada 4 KPD nanti dikerjakan kelompok. Ya, lagi, yuk. Semua perhatikan depan. Perhatikan depan. Nah, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Nama kelompok, nama sekolah diisi, nama pelajarannya KKA. Nah, nama peserta ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Ya, nama peserta didiknya nama kelompok. Nanti silakan anak-anak diisi. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui atau anak-anak ketahui tentang KA atau IAI? Satu aja. Nah, silakan diskusi. Ayo Ki, silakan diskusi. Itu ada soal yang pertama, apa yang kamu setelah belajar ini apa yang kalian ketahui tentang KA. Yang kedua, pernahkah kalian menggunakan aplikasi berbasis atau KA? Nah itu rinciannya di baliknya itu. Ayo dibuka di sini. Pak ini Peserta kelompok 1 gitu. tulis di sini, ya kamu juga. Ayo sudah. Silakan diskusi. Data J.
Udah? Coba. Sama belakangnya ada ya itu belakangnya. Ya apa yang identifikasi kasusnya ada di baliknya. Nah ini menggunakannya untuk mencari ide, saran, boleh apa enggak? Tadi kalau pertama apa tadi? Etis atau tidak? Kalau misalkan jawab etis, jawabannya apa? Alasannya apa? Nah, kalau tidak etis, apa jawabannya apa saja? Apa yang kamu kutip tentang KA? Apa tadi dari belakang di depan? Ya, boleh. Udah? Tidak baik. Nah itu pertanyaannya di kenyataannya ada di belakangnya. Kasusnya, ini kasusnya menggunakan OEI untuk mencari ide saran itu etis atau tidak etis, baik atau tidak baik. Ya kalau misalnya di sini kalian jawab etis, alasannya apa? Kalau bisa bilang etis karena dapat menemukan ide jawaban misalkan tidak etis tidak benar. Ya itu benar. Ya kalau etis itu benar, tidak etis tidak benar. Ini kasusnya jawabannya di sini kamu akan menggunakan AI untuk mencari ide saran keterangan baik atau tidak baik atau tidak etis. Jawabannya alasannya apa etis itu? Baik. Kenapa bisa bilang baik? Kenapa? Karena bisa membantu kita membuat ide. Iya, itu kan kolomnya. Nah, kasus yang pertama, nomor 1. Ini baik apa tidak baik? Saya satu lagi. Nomor 1. Udah? Ya itu juga nggak usah sini langsung saja. Bisa menggunakan AI untuk mencari ide saran ayo Zaka sama cepat.
Siapa ini? Oke, baik, sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya berdiri mengumpulkan. Dita, Zaki, Asin, Deskia. Kumpul ke depan. Dita, Asin. Nah. Deskia. Dita. Ya, sip. Sudah ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam makan siang atau sarapan, maka kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selamat ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.